warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Oktavina. Saya dari kelas 3A, jurusan Pendidikan Agama Islam, STAI Nurul Hidayah Selat Panjang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Teknologi Pendidikan yang dibimbing oleh Pak Basuki MPDI. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai jinayah dalam Islam yang mencakup jenis-jenis kejahatan, hukuman, dan saksinya, serta bagaimana Islam berusaha mencegah kejahatan sejak awal. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua membayangkan sebentar. Pernah nggak sih kita lihat kejadian yang merugikan orang lain? Misalnya ada yang kehilangan uang di kelas, ada yang memfitnah teman, ada yang saling menyakiti sampai terluka, atau ada yang kejadian yang membuat lingkungan jadi tidak aman. Nah, sebenarnya hal-hal ini sudah sangat sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dan lingkungan rumah. Bahkan di media sosial juga ada. Dalam Islam, semua tindakan yang merugikan itu disebut dengan jinayah. Dalam Islam, jinayah berarti perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian, baik pada harta, tubuh, kehormatan, atau jiwa orang lain. Kata jinayah ini berasal dari kata fikih pidana, yakni jana yajni, yang artinya mengambil sesuatu yang buruk atau melakukan kejahatan. Dalam bahasa Arab, kata jana awalnya berarti memetik buah, lalu maknanya ini berkembang menjadi mengambil sesuatu yang bukan haknya atau melakukan perbuatan yang menghasilkan akibat buruk. Dari makna inilah muncul kata jinayah, yaitu perbuatan yang menghasilkan dampak buruk, yakni kejahatan atau kriminal dalam syariat Islam. Jadi bisa disimpulkan nih bahwa jinayah adalah tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan seseorang sehingga menghilangkan hak atau membahayakan orang lain, baik itu berupa harta, tubuh, maupun jiwa. Jadi apapun tindakan yang menyakiti orang lain, mencuri, menipu, atau merusak hak orang lain itu disebut jinayah. Selanjutnya adalah dalil sumber hukum jinayah. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak ayat yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan. Misalnya Quran Surah Al-Maidah tentang pencurian, Quran Surah Al-Baqarah tentang kisos, dan berbagai hadis terkait larangan zina, minum alkohol, dan seterusnya. Syariat Islam memberikan aturan jelas tentang apa yang dianggap kejahatan dan bagaimana cara menanganinya. Selain di dalam Al-Quran dan hadis, ada juga di ijma' ulama, yaitu kesepakatan ulama mengenai jenis-jenis kejahatan, dan kias, analogi hukum ketika muncul tindak kriminal yang baru. Ini membuat hukum Islam fleksibel untuk zaman dahulu sampai era digital sekarang. Sebenarnya apa sih tujuan dari jinayah? Jadi, tujuan hukum jinayah ini bukan hanya menghukum pelaku. Tujuan ini jauh lebih luas. Nah, syariat memberikan hukum bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk yang pertama menjaga hak dan keselamatan manusia. Yang kedua, mencegah kejahatan tentunya. Yang ketiga, memberikan efek jera agar tidak mengulang lagi kejahatan yang lalu. Yang keempat, menjadi pendidikan moral bagi masyarakat. Yang kelima, menegakkan keadilan bagi korban. Dan yang terakhir yaitu jelas menyelamatkan pelaku dari dosa dan menegakkan hukum di dunia. Jadi jinayah itu bukan hanya hukumannya tetapi pelindungan manusia. Setelah kita tahu pengertian jinayah, sumber hukumnya, dan juga tujuan dari jinayah, selanjutnya yaitu ada pembagian besar jinayah. Lalu di dalam Islam, hukuman jinayah ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hudud, yang kedua kisos dan diyat, ketiga yaitu ta'zir. Nah, pertama kita bahas dulu nih mengenai hudud. Hudud adalah kejahatan yang hukumannya ini sudah ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya manusia ini tidak boleh mengubah, menambah, atau mengurangi hukumannya. Hudud adalah salah satu hukuman yang paling tegas karena ketentuannya ini sudah jelas dalam syariat. Nah, hudud termasuk kejahatan besar karena apa? Karena merusak moral, keamanan, dan stabilitas masyarakat. Nah, hudud ini adalah kejahatan yang hukumannya ini benar-benar sudah jelas di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ada beberapa contoh dari hudud, yaitu yang pertama adalah zina. Yang kedua yaitu qazaf, yaitu menuntut orang yang berzina tanpa bukti karena tuduhan ini merusak kehormatan seseorang. Yang ketiga yaitu sarikoh, pencurian. Nah, mengambil harta orang lain secara diam-diam. Lalu yang keempat, perampokan atau teror, atau yang bisa dibilang hirobah. Lalu syubhammer atau miras. Nah, mengonsumsi minuman memabukkan. Lalu yang keenam adalah ridah,
murtad. Nah, keluar dari agama Islam setelah beriman. Lalu yang ketujuh adalah baki, pemberontakan. Nah, mengangkat senjata melawan pemerintah yang sah. Kita lanjut nih ke bagian kisos dan diyat. Nah, kategori yang dua ini berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap jiwa dan tubuh. Apa sih sebenarnya kisos itu? Nah, kisos artinya adalah balasan yang setimpal terhadap pelaku. Atau kata lain, kisos ini adalah pembalasan setara. Misalnya nih, ada seseorang sengaja membunuh orang lain, maka keluarga korban boleh menuntut balasan setimpal, seperti meminta pelaku dibunuh atau dihukum mati. Ini sama saja seperti seseorang melukai orang lain, maka ia bisa diberi hukuman yang setara dengan luka yang ditimbulkannya. Tetapi di dalam Islam, keluarga korban diberi hak penuh. Misalnya dia bebas memilih. Yang pertama itu meminta kisos atau meminta diyat, atau bahkan dia memilih untuk memaafkan. Nah, kisos ini sebenarnya bukan untuk balas dendam ya, tetapi untuk mengembalikan keadilan. Lalu yang berikutnya adalah diyat. Diyat adalah uang darah atau ganti rugi yang harus dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarganya. Ini biasanya digunakan dalam kasus pembunuhan tidak sengaja, penganiayaan, atau cedera tubuh, atau bahkan luka ringan maupun berat. Contoh diyat ini bisa kita lihat sehari-hari, yaitu misalnya begini nih. Ada seseorang yang lagi naik motor nih dengan santai. Tiba-tiba ada pejalan kaki yang nyebrang dan tiba-tiba orang itu kesenggol sampai jatuh dan terluka ringan. Nah, di dalam Islam, kejadian kayak gini itu termasuk kategori diyat. Nah, karena kenapa? Karena ini bukan sengaja, tetapi kelalaian yang dibikin orang lain terluka. Cara menyelesaikannya ini bagaimana? Nah, pelaku ini wajib bertanggung jawab, misalnya meminta maaf atau menanggung biaya berobat atau memberikan ganti rugi sesuai kerusakan atau luka yang terjadi. Tujuannya ini bukan untuk balas dendam lagi, tapi supaya korban terbantu dan rasa adil ini tercapai. Intinya, kias ini fokus pada hukumannya setimpal, sementara diyat ini fokus pada kompensasi. Lalu yang terakhir adalah takzir. Nah, takzir ini adalah pelanggaran yang tidak termasuk hudud atau kias atau diyat. Nah, hukumannya ini ditentukan oleh hakim atau pemerintah, tergantung tingkat kerusakan yang ditimbulkan. Takzir ini juga adalah hukuman yang tidak ditentukan secara pasti dalam syariat atau diserahkan kepada hakim. Takzir ini sangat luas dan fleksibel sehingga cocok diterapkan untuk kasus-kasus modern seperti contohnya korupsi, penipuan, perundungan atau bullying, kekerasan ringan, pelecehan, perusakan fasilitas umum, penipuan online, pemerasan, pornografi, penyalahgunaan jabatan, atau hal-hal yang lain seperti pemalsuan identitas atau dokumen. Nah, tujuan takzir ini adalah mendidik, bukan menghancurkan pelaku. Hukumannya ini beragam ya, bisa berupa penjara, denda, pembinaan, sanksi sosial, teguran, atau bahkan pendidikan ulang. Selain menegakkan hukum, Islam juga punya cara-cara yang bagus dan efektif supaya kejahatan tidak sampai terjadi lagi. Jadi bukan hanya menghukum, tapi mencegah dari awal. Nah, beberapa cara pentingnya yaitu yang pertama, pendidikan akhlak sejak kecil. Nah, ini sangat penting, jelas sekali penting bagi orang tua dan guru mengajarkan anak tentang benar dan salah, jujur sopan, dan menghormati orang lain. Dengan dasar anak yang kuat, anak-anak akan tumbuh menjadi orang yang tidak mudah melakukan kejahatan. Nah, lalu yang kedua yaitu mengajarkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi remaja ini dan orang dewasa dibiasakan untuk selalu sadar bahwa setiap perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Yang ketiga yaitu menguatkan keluarga agar tidak pecah. Keluarga yang harmonis akan menjadi benteng dari kejahatan. Baik anak-anak yang merasa dicintai dan diawasi dengan baik akan cenderung menjauhi perilaku kriminal. Lalu yang keempat, menjaga hak tetangga. Nah, Islam ini menekankan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak orang di sekitar kita. Dengan saling menjaga, peluang terjadinya konflik, pencurian, atau perkelahian bisa diminimalkan. Yang kelima, menghindari kemiskinan melalui zakat. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah membangun masyarakat yang saling menjaga. Nah, lingkungan yang peduli dan aktif saling mengingatkan akan membuat warga menjadi lebih disiplin dan menghormati hukum. Jadi setiap orang merasa lebih diawasi dan tertib tanpa harus ada hukuman berat di awal. Nah, jadi itulah pembahasan tentang jinayah dalam Islam. Kita sudah belajar tentang jenis-jenis kejahatan, hukuman hudud, kisos, diyat, dan takzir, dan cara Islam mencegah kejahatan sejak awal.
Intinya, hukum Islam itu bukan sekedar menghukum, tetapi juga melindungi manusia, menegakkan keadilan, mendidik pelaku, dan menciptakan masyarakat yang aman. Semoga dengan memahami materi ini, kita bisa lebih menjaga diri sendiri, menghormati orang lain, dan ikut menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Terima kasih sudah menjelaskan penjelasan saya dari awal. Saya Fitri Oktavina pamit undur diri. Semoga penjelasan yang saya sampaikan atau materi yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita untuk kedepannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.